Selamat datang kembali pada video pertemuan kita yang ke-10 ya. Jadi mahasiswa PNB Gianyar mata kuliah komputer. Nah, dari sekian masukan atau kesan pesan selama perkuliahan yang telah kalian input dalam Google Form atau polling saya. Jadi di sana ada beberapa catatan bagi saya bahwa pada video materi yang sebelumnya ada yang mengusulkan terlalu panjang ya. Mungkin terlalu panjang dan membuat bosan ya. Nah, untuk di video materi kali ini saya akan coba lebih cepat lagi dan lebih baik lagi. Yang kedua mengenai perkuliahan secara offline. Nah, itu jadi dari polling itu hampir semuanya dari ketiga kelas GHI itu menginginkan untuk perkuliahan secara offline. Baik, jadi sekalian di video ini saya menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan perkuliahan secara offline dengan syarat ya. Yang pertama yaitu saat perkuliahan mahasiswa harus tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan juga di selain itu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan perkuliahan secara offline. Nah, untuk itu tanggung jawab saya akan berikan kepada seluruh mahasiswa ya. Jadi setiap kelas itu saya wajibkan untuk membawa minimal 20 laptop ya. Jadi nanti untuk bisa terlaksananya perkuliahan secara offline kita memerlukan laptop sejumlah 20 minimal. Nah, itu silahkan dicatat oleh Kordi. Jadi siapa-siapa yang akan membawa. Kemudian kita perlukan juga cukroll ya, yang cukroll itu yang berisi colokan atau sambungan listrik sebanyak 4 buah. Jadi cukrollnya sejumlah 5 buah. Cukroll yang berisi 4 buah sambungan listrik. Jadi bisa menampung untuk 20 laptop tersebut. Oke, jadi 3 hal itu tolong disiapkan untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara offline. Teknisnya lagi nanti kita bicarakan lagi di grup. Baik, untuk materi ke-10 ini kita lanjutkan ya. Jadi materi ke-10 ini kita akan mempelajari tentang rumus dari Excel ya. Salah satu yang paling sering digunakan adalah rumus penggabungan, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga sel absolut ya. Baik, ini kalau kita perhatikan di layar ada hasil tugas latihan kita yang kemarin ya, laporan gaji pegawai bulan Agustus 2021. Nah, ada beberapa nama di sini. Nah, di sana di dalam tabel ini mahasiswa saya minta tolong untuk membuat bonus dan total gajinya. Ya. Sekarang kita akan membuat berapa sih total pengeluaran yang harus dibebankan pada perusahaan ya untuk menggaji ke seluruh karyawan ini. Nah, di sana kita coba membuat total gaji karyawan
atau pegawai ya di sini. Pegawai. Ya, sesuaikan dengan yang ada. Kemudian kita masukkan rumus yang pertama ya. Ini untuk penggabungan jumlah ya. Penggabungan jumlah itu rumusnya adalah sum ya. SUM. Jadi spellingnya tulisannya SUM ya. Kemudian kurung buka. Setelah mengetikkan kurung buka, kita blok bagian yang ada total gajinya. Blok seperti ini. Caranya ngeblok ya, yaitu dengan klik, kemudian tahan, kemudian digeser ya, sesuai dengan total gaji yang ingin digabungkan. Jika sudah selesai, tekan shift 0 ya, atau tanda kurung lagi, diisi tanda kurung. Setelah itu kita enter. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, itu artinya ya, tanda pagar ini, itu artinya jumlah yang ada itu melebihi dari kolom yang disediakan. Jadi untuk bisa melihat hasilnya, kita tinggal tarik kolomnya biar lebih besar seperti ini. Jadi totalnya adalah 1.070.500 seperti itu. Kemudian kita ingin melihat gaji terbesar ya. Nah, kalau kita ingin melihat gaji terbesar, kita gunakan rumus max ya. Nah, max. Kemudian kita blok lagi bagian totalnya. Nah, kenapa blok? Karena kita ingin membandingkan antara gaji-gaji yang didapat oleh pegawai tersebut, yang mana yang paling tinggi. Jadi max ini untuk mengkalkulasi yang mana yang paling tinggi dari hasil total gaji tersebut. Kemudian kita kurung tutup, kemudian di enter. Ya, jadi yang paling besar adalah 210. Oke, kemudian gaji terkecil. Gaji terkecil bisa kita dapat dari penggunaan rumus yaitu min ya. MIN. Kurung buka, diblok lagi, kurung tutup. Ya. Kita enter. Jadi yang paling kecil adalah 60.000. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita ingin misalnya mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus average ya. Tulisannya average ya. Kurung buka sama, kemudian di blok, kemudian di kurung tutup, kemudian enter ya. Jadi jumlah rata-ratanya adalah 118.944. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mencari yang pertama ini adalah jumlah gaji yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian gaji terbesar yang didapat oleh karyawan. Kemudian yang ini gaji
ini adalah gaji jadi seperti itu ya. Oke, kebetulan di sini otomatis diberikan hasil yang berupa counting ya, yang sudah berisi RP di depannya. Dia mengikuti yang dari atasnya. Baik, jadi itu ya, ini adalah sum atau tulisannya sum, kemudian ini max, yang ini min, ini AV ya. Jadi seperti itu. Ada beberapa rumus lain ya. Selain itu kita bisa membuat sebuah yang namanya sel absolut. Nah, saat kapan sel absolut itu berfungsi ya? Nah, misalnya ini saat ini kan persentase bonus ini adalah bervariasi ya. Jadi ada yang 5%, 10%, 20%. Nah, seperti itu. Seandainya persentase bonus itu diterapkan dalam jumlah yang sama oleh perusahaan, maka kita bisa mengganti perkaliannya atau perhitungannya. Misalnya, nah ini ada tambahan. Jadi misalnya di sini di tabel ini di atasnya kita ingin tambahkan ya sebuah baris baru. Itu caranya. Jadi di sebelah bawah ya, bawah dari baris yang ingin kita tambahkan, kita klik di bagian barisnya, kemudian klik kanan, kemudian insert ya, insert. Nah, seperti ini. Maka muncul baris baru. Di baris baru ini saya isi dengan persentase bonus gitu misalnya ya. Kita tetapkan persentase bonusnya adalah rata-rata adalah 10% ya. 10%. Nah, ini belum persentase, kita klik sini ya, kita ubah lagi 10. Kalau sudah seperti ini 0,1 ya persentasenya. Saya ulangi 0,1 ya. Jadi dia 10%. Nah, sekarang persentase bonus yang di sini karena kita ingin pakai presentasi bonus yang tetap, maka persentase bonus yang di sini kita akan hapus. Untuk menghapus yang ini bisa kita gunakan cara seperti ini ya, di kolom, diklik bagian kolom, kemudian klik kanan, kemudian delete. Maka otomatis dia terhapus. Nah, kalau ada tampilan seperti ini berarti rumusnya itu otomatis error ya, atau terjadi kesalahan. Kenapa? Karena bagian di persentase bonus yang tadi itu hilang, maka komputer akan mengalami error. Nah, pada error ini kita akan perbaiki ya dengan cara ya bonus itu kita kalikan dengan persentase bonus, berarti berapa ya bonus ini didapat dengan cara mengkalikan dengan persentase bonus yang ada di sini. Coba kita ubah, yaitu dengan cara klik pada bagian bonus atau bagian yang kita ingin kasih hasilnya, kemudian klik di bagian formula bar seperti ini, kemudian blok yang ref ini ya, karena di sini referensinya hilang, kemudian kita hapus ya. Nah, tinggal C6. C6 itu yang mana?
Ya, saya ingatkan kembali, C6 itu adalah dari kolom C di baris ke-6. Oh, berarti gaji pokok ya di sini 200.000. Berarti kalau kita ingin mendapatkan hasil bonus adalah gaji pokok kali persentase bonus. Berarti kita rubah di sini ya. Rubah di sini kita isikan dengan persentase bonus. Kita klik di sini. Berarti C4 kali C6. Ya. Kita coba lihat hasilnya, di enter. Maka hasilnya adalah 20.000. 10% dari 200.000 adalah 20.000. Maka otomatis setelah bonus terisi, total gaji pun akan terisi. Baik, selanjutnya kita ingin mendapatkan gaji pokok dari kita ingin mendapatkan bonus dari pegawai yang lain. Caranya adalah, mungkin ada yang masih ingat materi sebelumnya, mungkin kita bisa dengan mengklik drag ke bawah ya. Seperti ini. Nah, tapi di sini terjadi error. Apa yang menyebabkan error di sini? Yuk kita lihat ya. Nah, kalau kita klik di bagian yang ini ya, cakra sekretaris, kita klik di bagian formula barnya, kita lihat itu C5 kali C7. Kalau kita telusuri lagi adalah C5 ini berada pada tulisan gaji pokok. Di sini tulisan gaji pokok ini tidak bisa dikali dengan 100.000 rupiah ini. Maka terjadi error. Nah, untuk itu kita perlu menggesernya kembali ke sini ya. Nah, setelah kita enter barulah dia muncul. Oke. Jadi kita ketahui bahwa kalau kita geser ke bawah ini, nanti rumusnya akan turun lagi ya. Jadi yang di sini turun, yang ini juga turun. Ini sangat merepotkan jika nantinya jumlah pegawai bisa jumlahnya 100 atau ribuan. Yang sebeberapa ini aja sudah sedikit merepotkan ya. Nah, untuk mengakali pergerakan dari perubahan rumus ini, ada yang disebut dengan sel absolut ya. Nah, itu yang disebut dengan sel absolut. Caranya untuk mencapai sel absolut itu dengan cara seperti apa? Nah, kita tentukan sel absolutnya ada di mana. Dalam hal ini adalah sel absolut yang digunakan pada formula ini atau di rumus ini adalah persentase bonus yang di 10%. Ya. Jadi C5 ini kita klik, kita hapus, kemudian kita klik di 10% ya di sini. Dan kita ingin C4 ini tetap berada di posisinya walaupun kita geser rumus tersebut. Ya, caranya untuk menjadikan C4 ini absolut adalah dengan menekan tombol F4 ya. F4. Kalau di keyboardnya ada di atas antara tombol 4 dan 5 ya. Kita cari F4. Ditekan. Nah, saat ditekan maka akan muncul tanda dolar ya, seperti ini, dolar. Dolar C, dolar 4. Nah, ini artinya kolom atau sel C4 ya, sel C4 ini sudah terabsolutkan atau ini sudah menjadi sel absolut. Kemudian kita enter. Efeknya akan seperti apa? Nah, setelah di sini jadi sel absolut ya, bisa diperhatikan di formula ini.
Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Coba kita sekarang lihat di sebelah bawah ya, sebelah ini ya, yang setelah kita tarik. Coba kita lihat hasilnya, rumusnya. Nah, di sini terlihat bahwa C4 ini tetap pada posisi awal dari yang awalnya yang di sini. Sedangkan untuk pengalinya di gaji pokok itu bergerak sesuai dengan pergerakan formula atau rumusnya. Ya. Nah, itu fungsi dari sel absolut ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya sampai bawah. Nah, seperti itu. Maka hasil dari yang sebelah sini akan mengikuti. Oke. Ini yang disebut dengan sel absolut. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu saja materi di video ini. Mungkin kalau ada tambahan lainnya saya akan sampaikan di kelas ataupun pertemuan atau kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.